Assalamualaikum sahabat Pemerta Jonggol. Bertemu lagi dengan saya Vena di podcast Rumah Sakit Pemerta Jonggol. Kali ini kita spesial Ramadan. Nah, sambil ngabuburit kita ada pembahasan menarik nih, yang pastinya banyak dari sahabat Pemerta Jonggol bertanya-tanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana puasa Ramadan bagi penderita diabetes. Kali ini saya tentunya nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan Dr. Edwin, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman nih, sambil ngabuburit kita mau bertanya-tanya nih, Dok. Ya. Saya mau tanya-tanya tentang diabetes. Ini yang banyak pertanyaan dari sahabat mata jonggol ya. Sebelum ke pertanyaan inti, saya mau nanya dulu nih, Dok. Sebenarnya diabetes itu apa sih, Dok? Ya, diabetes itu adalah suatu kondisi gangguan regulasi gula darah, ya, yang terutama diderita pada mereka-mereka yang memang memiliki gangguan regulasi gula darah di dalam badannya. Bisa regulasi gula darahnya terlalu tinggi, itu yang sering terjadi, ya, atau memang gula darahnya biasanya cenderung rendah atau hipo. Cenderung rendah. Nah, bisa dikatakan rendah atau tinggi itu di kadar berapa itu, Dok? Iya. Kadar untuk rendah atau tingginya, kalau dari panduan terbaru tahun 2022 ya, untuk yang tertingginya itu jika kadar gula darah tidak puasa atau gula sewaktu itu di atas 200 ya, dan kadar gula puasanya itu di atas 126. Tapi dengan catatan harus punya gejala. Gejalanya itu ya diantaranya ada sering makan, hobi ngemil, kemudian sering pipis pada malam hari sampai kebangun-bangun terus sampai susah tidur, ya. Berat badan makin turun. Berat badan semakin turun. Semakin turun, ya, yang harusnya dia banyak makan, banyak ngemil, dia tambah gemuk, ini malah kebalikan tambah kurus. Ya, itu dan tambah lagi ada gejala yang lain seperti misalnya tangan kaki kebas kesemutan, ya, kemudian mungkin badan gatal-gatal, ya. Kemudian apalagi mungkin ada gangguan perut yang nggak enak atau malah sampai ada gangguan penglihatan gitu. Itu sudah menjadi gejala dari diabetes gitu ya. Misalnya gejala diabetes seperti sering buang air kecil, katanya terutama di malam hari, Dok. Ya, jadi bukan buang air kecil malam sebelum tidur ya, jadi pas lagi tidur nih kita sampai kebangun. Oh, sampai kebangun. Dia lebih dari 3 kali ya, kebangun terus, bahkan pasien suka ngeluh, "Dok, saya nggak bisa tidur karena saya kebangun terus, nggak bisa tidur karena sering pipis." Oh gitu. Baik, Dok. Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya, Dok. Apakah penderita diabetes itu boleh puasa atau tidak? Gimana itu, Dok? Ya, ini pertanyaan sering ditanyakan sama pasien-pasien saya ya, terutama mereka-mereka yang diabetes. Tentunya kita harus membagi dulu diabetesnya ini dengan 3 resiko. Apakah dia resiko rendah dulu, resiko rendah, sedang, sampai tinggi. Pembagian resiko ini kita harus melihat dari usia, kemudian kita harus lihat dari komplikasinya, ya, serta kontrol gula darah pasien tersebut. Jika pasien itu usia muda, kemudian dia tipe diabetesnya ada tipe diabetes tipe 2, ya, kemudian dia kontrol gula darahnya bagus, ya, itu saya rekomendasikan untuk puasa. Ya, tapi jika dia resiko sedang dan resiko tinggi, saya akan memberikan pertimbangan kepada pasien tersebut, terutama khususnya pada pasien dengan resiko tinggi. Resiko tinggi. Ya. Resiko tinggi itu adalah pasien yang memiliki kecenderungan satu, dia sering mengalami hipoglikemi atau gula darah yang sering rendah. Kemudian yang kedua, pasien itu dalam kondisi hamil, ya. Kemudian yang ketiga, pasien itu memiliki gangguan komplikasi jantung dan memiliki gangguan komplikasi di cerebrovaskular atau di otak. Contohnya pasien stroke, ya. Yang keempat, pasien itu usianya memang sudah usia lansia, ya, itu saya nggak rekomendasikan untuk puasa. Kemudian yang kelima, pasien itu memiliki kecenderungan untuk terjadinya dehidrasi dan trombosis atau pengentalan darah. Itu saya tidak rekomendasikan untuk puasa karena itu sangat-sangat berisiko tinggi untuk terjadinya hipoglikemi atau hiperglikemi pada saat sedang berpuasa. Gitu ya, Dok. Oke, baik. Kemudian saya pernah dengar nih, Dok, katanya dengan puasa itu bisa mengontrol gula darah. Apakah benar, Dok?
Oh iya benar. Benar. Benar, itu benar-benar. Jadi secara teori ya, kalau jika kita berpuasa ya, itu asupan makan akan tidak ada ya dalam waktu kurang lebih 12 jam. Ya. Ya, mulai dari sahur sampai kita berbuka. Maka selama periode itu gula darah itu akan cenderung melandai dan malah habis di dalam darah dalam waktu 12 jam. Fungsi tubuh kita adalah makanan yang masuk ke dalam darah itu akan terserap langsung melalui saluran cerna dan enzim-enzim pencernaan. Dia akan beredar di dalam darah dan sebagian besar akan disimpan gulanya di dalam otot dan di dalam hati atau liver. Ya, selama kita berpuasa itu badan akan mengambil dulu gula-gula yang ada di dalam darah. Ya, nanti setelah dia habis, biasanya dia habis dalam waktu 12 jam. Ya, seringnya kita ini puasanya itu lebih dari 12 jam. Ya. Misalnya kita mulai imsak jam 4 subuh atau setengah 5, ya kemudian kita berbuka puasa hampir setengah 7. Itu sudah lewat dari 12 jam. Maka setelah lewat dari 12 jam, gula darah itu akan diambil dari simpanan di dalam hati dan otot gitu ya. Jadi disitulah akan terjadi resiko untuk terjadinya peningkatan gula darah akibat pengambilan gula darah yang berlebih dari otot dan dari liver. Oh gitu. Gitu. Bisa pengaruh juga ya dok ya. Akan pengaruh juga gitu. Nah makanya itu mereka yang resiko rendah atau resiko sedang kita persilakan diperbolehkan untuk puasa, tapi yang resiko tinggi saya tidak sarankan. Tidak sarankan. Untuk sebulan penuh atau boleh sehari 2 hari gitu, gimana dok? Tetap saya tidak sarankan. Tidak sarankan kecuali memang dia tetap kekeh. Saya harus memberikan catatan ke beliau. Satu, pasien harus punya pemeriksaan gula darah mandiri di rumah, ya, dipantau pemeriksaan gula darahnya dan harus kita edukasi jika gula darahnya terlalu rendah atau di bawah 56. Serta gula darah terlalu tinggi di atas 300. Di atas 300. Iya, gitu. Nah, bagi penderita diabetes ini kan biasanya pasti minum obat ya dok, ada obat rutinnya. Nah, untuk mungkin yang resiko rendah atau sedang ingin berpuasa gitu ya dok, itu gimana cara minum obatnya? Apakah ada waktunya yang berubah atau obatnya yang berubah? Gimana dok? Iya. Untuk penggunaan obat anti diabetes ya itu ada 2 cara. Ada yang diminum, ada yang disuntik ya. Tentunya pada mereka yang hanya saya berikan atau rutin dikonsumsi obat gulanya saja tanpa disuntik, itu bisa dirubah cara minumnya menjadi contoh misalnya diminumnya sebelum makan pada pagi hari, maka itu akan dipindahkan pada waktu sebelum buka puasa atau sebelum mulai sahur. Kemudian ada obat yang diminumnya sambil makan atau sesudah makan, maka kita harus tekankan tolong obatnya ini dikonsumsi setelah makan nasi. Setelah makan nasi? Ya, kalau hanya konsumsi buah atau hanya konsumsi biskuit 1 butir kemudian dia makan obat gula, saya tidak sarankan karena resiko untuk terjadinya hipoglikemi. Kemudian pada mereka yang mempunyai insulin, pemakaian dosis insulin dan gula darahnya belum terkontrol dengan baik, maka saya tidak sarankan untuk puasa karena akan terjadi peningkatan resiko untuk terjadinya hipoglikemi akibat adaptasi badan kekurangan gula selama episode puasa. Gitu ya. Jadi pada intinya setiap pasien juga mempunyai kasus yang berbeda-beda ya, tentunya harus tetap dikonsultasikan ke dokter ya, betul. Dan mengikuti anjuran dokter, gitu ya. Karena kita nggak bisa menyamaratakan ya dok. Betul, karena setiap orang itu adalah unik. Jadi person by person itu setiap orang berbeda. Obat satu orang diabetes dengan obat diabetes yang lain pada orang yang sama, satu keluarga, satu darah belum tentu sama. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya dok. Baik, tadi kan puasa bisa mengontrol kadar gula darah ya dok. Kemudian untuk penderita diabetes nih dok yang puasa, gimana? Apakah ada makanan yang harus dihindari dan yang dianjurkan? Mungkin yang dihindari dulu dok. Ya. Apa aja? Ya, ini yang sulit ya, karena biasanya orang Indonesia ini tipenya habis buka puasa rakus. Ya. Jadi mana yang enak, mana yang seger pasti langsung dihajar sama dia ya. Nah, itu tantangan tersendiri bagi diabetesi. Makanan yang dianjurkan pada saat berbuka puasa adalah makanan yang cepat melepaskan energi. Artinya dia cepat kenyang.
Yang dianjurkan dari keilmuan kami adalah buah kurma. Buah kurma. Karena Masya buah Allah. kurma itu kadar gulanya tinggi, kemudian dia seratnya tinggi. Maka dari itu buah kurma yang dianjurkan konsumsi 1 sampai 2 buah pada saat berbuka. 1 sampai 2. Ya, kemudian yang dihindari adalah makanan ataupun minuman yang mengandung kafein serta makanan yang mengandung garam tinggi. Karena itu akan meningkatkan resiko rasa haus sehingga pasien akan dehidrasi. Sementara orang-orang diabetes nggak boleh dehidrasi. Kalau dia dehidrasi, maka kadar gula akan tinggi di dalam darah. Oh gitu ya dok. Iya. Pengaruh juga dari dehidrasi. Pengaruh. Jadi begitu teman-teman. Tapi kalau makan kurmanya lebih dari 2 banyak gimana? Oh jangan, jangan. Karena kalau kita sunnah Nabi itu kan buka puasa itu kurmanya ganjil ya, Iya. 1, 3, 5, 7. Tapi kalau untuk diabetesi cukup 1 sampai 2 buah. Cukup 1 sampai 2 Ya, buah. jadi gulanya dapat, seratnya dapat, manfaatnya dari kurma juga dapat. Gitu. Baik, Masya Allah. Nah, terus dok, gimana tips supaya penderita diabetes yang tadi ya dok, yang boleh puasa itu yang rendah sama yang sedang ya, bisa puasa full gitu dok? Tipsnya gimana dok? Ya, yang pertama adalah ketahuilah pola makan yang sesuai untuk pasien tersebut. Pola Gitu. makan. Kalau dia merasa makannya masih suka colong-colongan, masih suka ngemil, Bandel gitu. masih suka bandel, tentunya nanti pada saat puasa itu akan terjadi gangguan glukosa yang tidak menentu juga di dalam darah. Maka dari itu dengan berpuasa maka kita bisa mengendalikan untuk nafsu makannya. Ya, kemudian yang kedua pada pasien-pasien yang memang risiko sedang sama risiko rendah, ya tetap dipantau gula darahnya jika punya alat pemeriksaan gula darah mandiri. Bisa diperiksakan pada waktu sebelum sahur, ya, sebelum sahur, dan juga bisa juga diperiksakan 2 jam setelah berbuka. 2 jam setelah berbuka ya? Berbuka, ya. Jadi kita bisa periksa di sana. Apabila kadar gulanya bagus ini targetnya adalah antara 90 sampai 126. Itu sudah cukup. Ya. Apabila gula darahnya di atas 200 atau gula darahnya di bawah 56, maka sebaiknya kembali konsultasi dengan dokter. Apakah obat diabetesnya perlu disesuaikan kembali, baik itu ditingkatkan dosisnya ataupun dikurangi dosisnya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, nggak boleh stres ya. Oh, nggak boleh stres. Ya, karena stres ini akan meningkatkan gula darah. Oh, bisa ya dok? Jelas bisa. Karena stres itu akan meningkatkan rasa lapar, dan kita punya kebiasaan itu adalah emotional eating. Nah, emotional eating itu yang akan membuat pasien rasa lapar, sehingga dia maunya memakan. Nah, itu karena faktor stres yang tinggi. Faktor stres, jadi makannya banyak, pengaruh ke gula darah. Pengaruh ke gula darah, semakin tinggi gula darah, semakin rasa lapar dia, semakin tidak terkontrol gula darahnya. Gitu. Baik, terima kasih dokter ya. Nah, buat teman-teman, sahabat Mata Jonggol, jangan lupa konsultasikan juga ke dokter spesialis penyakit dalam. Izin dok, jadwalnya di sini hari apa dok? Saya di sini jam 8 pagi sampai jam 10 siang untuk yang di gedung baru, yang di gedung B. Untuk di gedung lama atau gedung A jam 10 sampai jam 3 sore, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Baik teman-teman, sahabat Rumah Sakit Mata Jonggol yang mau konsultasi ke dokter Edwin, bisa diikuti jadwal beliau ya teman-teman. Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat sahabat Rumah Sakit Mata Jonggol di rumah. Semoga lancar terus puasanya sampai Lebaran. Amin. Nah, buat teman-teman di rumah yang masih punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar atau di komentar atau DM Instagram kita Rumah Sakit Mata Jonggol. Boleh banget, nanti akan kita bahas di podcast Rumah Sakit Mata Jonggol. Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya dok. Amin. Baik. Assalamualaikum sahabat Mata Jonggol. Waalaikumsalam.